Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke sesi berikutnya tentang integral lipat 2 atas daerah tipe 1. Adapun daerah tipe 1 pada fungsi dua variabel didefinisikan dengan notasi berikut, yaitu D sama dengan himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya itu memiliki batas interval tertutup A, B, gitu ya. X-nya lebih besar atau lebih kecil dari A, X lebih kecil atau sama dengan B, gitu ya. Dan Y-nya itu juga memiliki interval tertutup di mana batasnya oleh fungsi G1X, gitu. Y lebih besar atau sama dengan G1X, Y lebih kecil atau sama dengan G2X. Nah, ini adalah notasi untuk daerah tipe 1. Nah, daerah tipe 1 tersebut memiliki ragam bentuk seperti berikut. Nah, jika kita perhatikan seperti ini ya, ini semua adalah daerah tipe 1. Dan ciri khas utama dari daerah tipe 1 yaitu pada sumbu X. Pada sumbu X, domainnya terdefinisi atas dua bilangan real. Nah, di sini juga ya, definisinya ada nih. Nih, pada gambar yang satu, sumbu X-nya terbatas ataupun memiliki batas bilangan real A, B. Di sini juga. Pada sumbu X-nya juga memiliki batas interval A, B-nya jelas. Di sini juga memiliki batas interval A, B. Gitu ya. Jadi kita pandang seperti ini dia A, B. Lurus. Nah, ini adalah gambar ataupun ragam bentuk dari daerah tipe 1. Kita akan lihat bagaimana penentuan integral fungsi f(x, y) atas daerah tipe 1. Yang pertama kita pilih dulu R-nya tadi ya. R-nya adalah interval tertutup A, B kali interval tertutup C, D yang di dalamnya terdapat daerah D tipe 1 sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini daerah tipe 1. Kalau kita lihat X-nya itu memiliki batas bilangan real pada interval tertutup A, B. Jadi X-nya ini kita pandang lurus dia ke atas ya, dari sumbu X-nya ini kita pandang lurus ke atas. Nah, kemudian kita lihat pada sumbu Y gitu ya kan, batasnya itu kalaulah daerah D-nya itu dibatasi oleh dua fungsi, yaitu G1X dan G2X. Gitu. Tetapi karena kita pilih R itu adalah domain yang berbentuk persegi panjang, makanya di sini yang tergambar ada CD pada sumbu X itu untuk domain R-nya, gitu ya. Nah, misalkan terdapat F besar X, Y, ini fungsi F besar yang bersesuaian dengan fungsi F kecil X, Y. Di mana fungsi F besar itu akan bernilai 0 saat anggota domainnya itu tidak ada di D. Jadi akan kita dapati integral lipat 2D dari F kecil X, Y, dA itu nilainya akan sama dengan integral lipat 2R dari F besar X, Y, dA. Itu sama dengan integral dengan batas bawah A sampai B, integral dengan batas bawah C sampai D dari fx, y dy dx. Nah, ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada sesi sebelumnya. Jadi ini dia gambarnya ya. Dari gambar kan kita dapati bahwa f besar x, y itu akan 0 pada daerah yang berwarna biru ini. Yaitu pada saat y-nya lebih kecil dari G1X, nah lebih kecil dari G1X kan berwarna biru. Dan saat y-nya lebih besar dari G2X. Nah, G2X-nya di atas dari G2X itu juga nilainya akan 0. Karena ada di luar D. Itu kita definisikan tadi fungsi f besarnya. Karena f besar x, y sama dengan f kecil x, y saat y-nya itu lebih besar atau sama dengan G1X dan y lebih kecil atau sama dengan G2X, maka kita dapati nilai dari integral. Integral dengan batas bawah C sampai D dari f besar x, y, dy itu akan sama dengan integral dari G1X sampai G2X f besar x, y, dy. Itu sama aja nilainya dengan integral dari G1X sampai G2X pada fungsi f kecil x, y. Jadi ini nilainya sama semua. Nah, sehingga akan kita dapati bahwa fungsi f kecil yang kontinu pada domain D tipe 1 yaitu D sama dengan pasangan terurut x, y, di mana x-nya lebih besar atau sama dengan A, x lebih kecil atau sama dengan B, y-nya lebih besar atau sama dengan G1X, dan y-nya lebih kecil atau sama dengan G2X,
akan memiliki integral sebagai berikut, yaitu integral lipat 2D dari f kecil x, y dA itu sama aja nilainya dengan integral lipat 2 dengan batas a sampai b dan g1x sampai g2x dari f x, y dy dx. Kita perhatikan tandanya, dx itu terletak paling luar ataupun paling kanan. Kenapa dx paling kanan? Karena batas pada sumbu x-nya berupa bilangan real a, b. Kalaulah dx paling kanan, maka di batas interval ini juga batas interval untuk x-nya yang paling kiri. Gitu ya, dx paling kanan, maka di sini batas interval x-nya juga yang paling kiri. Nah, yang di tengah-tengah ini, yang bagian dalam, itu adalah untuk integral variabel y. Nah, jadi seperti itu dia untuk integral lipat 2 atas daerah tipe 1. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Tentukan integral lipat 2 atas daerah D dari X tambah 2Y, di mana D-nya adalah daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Nah, jadi kita mau mencari integral lipat 2 ini ya, X sama 2Y. Nah, jawab. Yang pertama kali harus kita gambarkan itu adalah grafik dari daerah D. Daerah D-nya itu tadi domainnya ya, berarti kita gambarkan grafik ini. Grafik dari parabola Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Ini dia grafiknya. Nah, kalau kita perhatikan di grafik ini ya, kita perhatikan bersama, kita pandang lurus ke atas ya. Sehingga kita dapati pada sumbu X, ternyata grafik kita itu ada pada interval tertutup negatif 1, nih ya, negatif 1, dan pada dan 1. Jadi, pada sumbu X, interval tertutup negatif 1 dan 1. Nah, kita dapat itu daerah tipe 1, di mana pada sumbu X berada pada interval negatif 1,1. Nah, 1,1. Nah, berarti dari situ kita juga dapat bahwa pada sumbu Y-nya, gitu ya, pada sumbu Y-nya itu berada pada fungsi yang bawah ini. Fungsi yang bawah itu adalah untuk yang Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini dia batasnya di bawahnya. Sementara batas yang di atasnya itu untuk parabola yang Y dengan 1 tambah X kuadrat. Nah, itu berarti batas interval untuk sumbu Y-nya. Dengan demikian dapat kita tuliskan D-nya sama dengan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 1, dan X-nya lebih kecil atau sama dengan 1, dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 2X kuadrat, Y-nya lebih kecil atau sama dengan 1 tambah X kuadrat. Seperti itu dia. Dari domain ini, gitu ya, maka akan kita peroleh integral lipat 2D dari X tambah 2Y dA itu sama dengan integral lipat 2, di mana batas pertama dari negatif 1 sampai 1 dan batas kedua dari 2X kuadrat sampai 1 tambah X kuadrat terhadap fungsi X tambah 2Y dy dx. Nah, sekali lagi kita lihat dx itu yang paling kanan karena apa? X ini memiliki interval berupa bilangan real. Makanya dx yang paling kanan. Kemudian yang kalau dx paling kanan, maka yang paling kiri itu adalah batas untuk interval x-nya. Dimulai dari negatif 1 sampai dengan 1. Lalu yang paling dalam itu adalah untuk batas interval dan juga untuk variabel y-nya. Gitu ya. Maka yang akan kita integralkan pertama kali itu nanti yang bagian dalam ini dulu. Nah, kita integralkan bagian dalamnya gitu kan terhadap y. Maka jadinya x ini xy, lalu 2y-nya berubah menjadi y kuadrat. Kita integralkan terhadap variabel y dengan batas bawahnya itu 2x kuadrat, batas atasnya 1 tambah x kuadrat. Ini kita integralkan terhadap y dulu ya. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini dia. Y-nya diganti dengan batas atas semua dulu, baru dikurang dengan Y diganti dengan batas bawah, yaitu X kali 1 tambah X kuadrat. Y-nya kan diganti dengan 1 tambah X kuadrat ya. Ditambah dengan 1 tambah X kuadrat. Nah, ini karena dia bentuknya Y kuadrat. Nah, kemudian baru dikurang. Lalu X-nya diganti dengan batas bawah. Jadinya X, ya tetap X, kali dengan batas bawahnya 2X kuadrat. Maka Y di sini ganti dengan 2X kuadrat. Lalu dikurang lagi dengan, kan Y kuadrat ya,
Jadinya Y-nya itu tadi diganti dengan 2X kuadrat, maka jadinya 2X kuadrat kuadrat. Baru di ujungnya dx, dan di yang paling kiri itu adalah batas untuk sumbu x-nya. Kita akan peroleh seperti ini ya, jadinya integral negatif 1 sampai 1 dari negatif 3x pangkat 4 kurang x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x tambah 1 dx. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, semua dalam variabel x ya. Tinggal kita integralkan saja terhadap variabel x-nya. Sehingga kita peroleh negatif 3x pangkat 5 per 5 kurang x pangkat 4 per 4 tambah 2x pangkat 3 per 3 tambah x kuadrat per 2 tambah x. Batas bawah negatif 1, batas atasnya 1. Nah, kalau kita substitusikan, nanti kita akan peroleh hasil akhirnya 32 per 15. Jadi itu adalah nilai integral lipat 2-nya. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Tentukanlah volume ruang yang terbentuk di bawah parabola Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan di atas daerah D yang berada pada bidang XY dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, yang pertama kali langkah yang kita lakukan adalah menggambar grafik daerah D-nya dulu. Di mana tadi daerah D-nya ini ya ada pada bidang XY, yaitu Y sama dengan 2X. Ini dia grafiknya. Berupa garis lurus Y sama dengan 2X, dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Ini dia parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat ini bentuknya daerah tipe 1. Kalau kita lihat lurus ke atas, ini pandangan kita yang ada di garis biru ini ya, kita pandang dia lurus ke atas, maka kita peroleh dia berupa daerah tipe 1. Kalau daerah tipe 1 berarti kita harus dapatkan interval pada sumbu X-nya berupa bilangan real. Kalau kita lihat di gambar ini, interval pada sumbu X-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, kita dapat ya, 0 sampai 2. Kemudian pada sumbu Y-nya berapa? Kita lihat nih, kalau kita pandang ke atas, yang paling bawah itu nanti untuk batas Y yang bawah, lalu yang atas batas Y yang atas. Nah, kita lihat yang bawah ini X kuadrat ya, yang atasnya adalah 2X. Nah, maka kita peroleh sumbu Y berada pada interval X kuadrat dan 2X. Oke, sehingga kita peroleh D-nya itu himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 2, dan Y-nya lebih besar atau sama dengan X kuadrat, dan Y-nya lebih kecil atau sama dengan 2X. Kita peroleh domain D-nya. Nah, dari domain D ini kita akan dapati volumenya. Ditanya tadi volume ya, karena volumenya yang ada di bawah parabola Z sama dengan gitu. Maka yang ditanya itu sebenarnya integral lipat 2 dari Z sama dengan tadi. Z sama dengan tadi kan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka jadi yang dicari itu adalah integral lipat 2 atas daerah D dari X kuadrat tambah Y kuadrat dA. Nah, sama dengan integral lipat 2. Di mana kita lihat di sini batas-batasnya. Karena batas untuk X yang paling luar, karena dia memiliki nilai real gitu ya, maka kita tuliskan dulu batas X-nya 0,2. Kemudian batas untuk Y-nya dari X kuadrat sampai 2X terhadap fungsi kita yang ini tadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu DY dulu kita tulis, kemudian yang akhir yang paling kanan kita tulis DX. Karena apa? Sekali lagi kita lihat X-nya itu memiliki batas bilangan real, maka yang paling kanan itu harus DX. Nah, kita integralkan sehingga diperoleh integral 0,2 dari X kuadrat Y tambah Y pangkat 3 per 3. Ini kita integralkan terhadap DY dulu ya. Dengan batas bawah Y itu X kuadrat, batas atas untuk Y-nya itu 2X dx. Sehingga nanti akan diperoleh integral 0,2 dari X kuadrat kali 2X tambah 2X pangkat 3 per 3. Ini ya. Y-nya kita ganti dengan batas atas dulu 2X. Lalu dikurang dengan X kuadrat kali X kuadrat dikurang dengan X kuadrat pangkat 3 per 3. dx. Nah, kita peroleh hasilnya adalah negatif X pangkat 6 per 3 kurang X pangkat 4 tambah 14X pangkat 3 per 3. Ini dia hasil akhir dari integral terhadap variabel X. Nah, kemudian baru kita integralkan terhadap variabel, ini hasil akhir untuk integral variabel Y. Ya, baru kita integralkan terhadap X. Nah, kalau kita integralkan terhadap X, ini dia kita dapatkan negatif X pangkat 7 per 21 kurang X pangkat 5 per 5 tambah 7X pangkat 4 per 6 dengan batas bawah 0, batas atas 2. Kalau kita substitusikan nanti ya, akan kita peroleh hasilnya 216 per 35.
Jadi itu dia pembahasan kita mengenai integral lipat 2 pada daerah tipe 1 beserta contohnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang integral lipat 2 atas daerah tipe 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.